Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti setelah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila
ajaib, nama yang tinggal dalam hidup kami, yang menyertai kami sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau selalu ada bersama kami. Dalam setiap musim hidup kami, tangan-Mu terus menuntun kami, menopang kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, sebab kasih-Mu luar biasa bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar saudara semua? Mari pagi hari ini sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat yang kedua mulai. Ayat yang kedua mulai dari Yakobus pasal yang pertama. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 3. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat yang ke-7 yang terakhir, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sampai di sini dulu. Nah, saudaraku sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar di sini ada dua hal, yaitu yang pertama mengenai jatuh dalam pencobaan atau menghadapi tantangan, dan yang kedua kita belajar mengenai hikmat. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenung bahwa hikmat itu kita perlu memilikinya. Bukankah ketika segala sesuatu itu mulai semakin tidak jelas, segala sesuatu itu semakin tidak kita mengerti, semakin kita bingung akannya, kita perlu sesuatu yang tidak biasa kita lakukan atau tidak biasa kita pikirkan. Dan itu namanya adalah hikmat. Hikmat itu apa sih? Gampangannya seperti ini. Mungkin suatu hari saudara pernah sharing atau saudara pernah menasehati, entah itu teman saudara, entah itu anak saudara, dan tiba-tiba setelah saudara mengatakan itu, saudara bertanya pada diri saudara, loh, saya tadi ngomong apa ya? Kok saya tidak ingat? Saudara perlu tahu bahwa secara sederhana itulah hikmat. Dan kita perlu ini. Sehingga kita bisa menasehatkan pada diri kita sendiri. Sehingga kita bisa mengcounter segala pikiran-pikiran negatif yang muncul dalam otak kita sendiri. Kita perlu hikmat. Dan saudara perlu tahu bahwa hikmat itu tidak diproduksi oleh dunia ini. Hikmat itu tidak dihasilkan oleh dunia ini. Seperti dikisahkan di dalam perjanjian lama. Salomo yang ketika ditanya oleh Tuhan, kamu minta apa? Salomo dengan jelas minta hikmat. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah chokmah. Dalam bahasa Yunani-nya adalah Sophia. Dan jelas bahwa hikmat itu datangnya dari surga, dari atas. Hikmat surgawi. Jadi sekarang kita mulai mengerti apabila kita berbicara dalam tema Alkitab atau firman Allah, yang namanya hikmat itu adalah sesuatu yang dari Allah. Bukan sesuatu yang dipelajari, bukan sesuatu yang kita peroleh karena pengalaman hidup. Sering mungkin Anda salah mengerti bahwa itu artinya hikmah, dan itu tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah hikmat. Hikmat atau dalam konteks kitab Yakobus ini itu diterjemahkan sebagai Sophia. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam membahas mengenai hikmat, kita lihat dulu ayat yang kedua tadi. Dikatakan demikian di ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu
kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saya perlu luruskan sedikit ini saudara. Mungkin bagi saudara yang agak bingung, sebetulnya terjemahannya bukanlah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Misalnya seperti, aduh ada cobaan, hahaha, aku bahagia karena aku jatuh dalam pencobaan. Bukan. Tetapi sebetulnya, saya suka terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, count it all joy. Count it all joy. Artinya apa? Hitung semuanya itu atau tetaplah Anda berbahagia atau bersuka cita. Saudara bisa lihat di layar saudara, di situ diterjemahkan count it all joy. Padahal ini belum masuk ke bahasa asli, tapi dalam bahasa Inggrisnya saja saya sudah suka. Count it all joy. Apa sih sebetulnya artinya? Saudara perhatikan dengan baik. Arti terjemahan bebasnya adalah hitung semuanya itu sebagai sebuah kebahagiaan. Artinya bukan berbahagia karena pencobaan, tetapi meskipun ada pencobaan tetaplah berbahagia. Count it all joy. Jadi yang di-count, yang dihitung itu bukan pencobaannya, tapi count it all joy. Semua itu hitunglah dalam level atau taraf kebahagiaan. Meskipun ada tantangan, ada pencobaan, tetaplah berbahagia. Dan kalau saudara teliti dengan baik kaitan ayat demi ayat, saudara memerlukan hikmat. Dan maka tadi kita baca bahwa kalau ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Dan dalam kehidupan kita hari-hari ini, di mana yang namanya kehidupan kita itu begitu volatile, begitu naik turun. Semua harga bisa naik turun. Apapun bisa terjadi dalam waktu detik. Begitu tidak jelas. Sebetulnya ini kalau kita mau meresapi semuanya, sangat tidak baik bagi kesehatan emosi kita. Dan daripada memikirkan hal-hal yang seperti itu, lebih baik menghadapi tantangan, saudara minta hikmat. Dan saya yakini kita semua perlu hikmat, saudara. Kita tidak bisa lagi menjalani semuanya dengan seperti yang dulu kita jalani. Kita tidak bisa lagi menjalani semuanya seperti biasanya. Kita perlu melakukan sebuah inovasi dalam hidup kita supaya kita tidak dicap sebagai orang yang ketinggalan zaman. Saya tidak berbicara mengenai di luar, saya berbicara mengenai yang ada di dalam kita. Kita perlu minta hikmat. Supaya apa? Kita tahu apa yang bisa kita lakukan. Bukan dengan arahan kita sendiri. Bukan dengan tuntunan diri kita sendiri. Tetapi dengan tuntunan surgawi. Sofia, hikmat. Pengetahuan yang dari atas. Nah saudara, kalau saudara baca ayat-ayat ini tadi. Dikatakan di ayat yang ketiga, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa saudara? Ketekunan. Coba saudara renungkan baik-baik. Ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Kalau saudara count it all joy, kalau saudara menghitung semuanya sebagai sebuah kebahagiaan. Kalau tidak akan ada hasil apa-apa. Kalau saudara tidak bertahan, sampai ada lagu yang mengatakan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Kalau saudara tidak begitu, maka saudara tidak bisa mendapat ketekunan. Nah seperti hari-hari ini, kalau biasanya saudara itu sudah seperti otomatis ya, hari Minggu 6:30 pagi, mau tidak mau harus bangun dan sudah ada di gereja. Tapi setelah adanya pandemi, gerejanya sementara dialihkan ke online. Apakah masih bisa saudara dengan tekun bersiap-siap pagi hari dan beribadah? Atau saudara malah memilih nanti ajalah bisa ditonton jam 11 siang ibadahnya. Tidurnya dipanjang-panjangkan dulu. Ini contoh, tapi yang tersinggung katakan amin. Kalau saudara tidak berhasil menemukan ketekunan, berarti saudara tidak berhasil dalam ujian dalam iman kita. Itu contoh sederhana saja. Ya. Nah saudara, kita perlu untuk yang pertama di ayat yang kedua tadi, mengerti bahwa kalau ada tantangan,
Kalau ada pencobaan, saya tidak mendoakan saudara jatuh ke dalam pencobaan, tetapi mau tidak mau yang namanya trials, yang namanya tribulations itu ada. Dan manusia, kita, saya, saudara itu tidak sempurna. Untuk bisa jatuh dalam trials itu sangat gampang. Contohnya simple aja. Saudara sudah lama tidak menemukan warung favorit saudara buka. Dan tiba-tiba warung favorit saudara itu buka. Dan apa yang terjadi? Karena saudara, saya kalau keluar makan di luar rumah, enggak dulu lah. Oke, saudara gunakan mungkin menyewa Grab atau Gojek atau yang lain. Saudara order makanannya. Dan kemudian di dalam hati saudara, kan sudah lama enggak makan ya. Satu kurang kayaknya, tak tambah lagi. Tambah lagi satu jadi dua. Nah, begitu mudahnya karena apa? Kita manusia. Kalau tidak punya ketekunan, tidak punya tahan uji, kita gampangnya jatuh. Saya tahu bahwa manusia, saya dan saudara, itu diciptakan begitu baiknya. Tapi kita juga perlu sadari, kita perlu hikmat untuk bisa menghadapi semuanya ini. Kita turun lagi. Ayat yang keempat. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan memperoleh buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna, supaya kita menjadi utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini poin berikutnya yang ingin saya sampaikan di ayat yang kelima, saudara. Dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Poin saya pada message pagi hari ini adalah minta hikmat Tuhan, bukan hikmat duniawi. Tapi hikmat surgawi, minta hikmat Tuhan. Sebelum saudara beraktivitas hari ini, saudara work from home atau apapun, mau ada deal bisnis, minta hikmat Tuhan. Hikmat itu yang akan menuntun mulut saudara mengucapkan apa yang seharusnya diucapkan. Hikmat itu yang akan menuntun pikiran saudara apa yang seharusnya dipikirkan. Hikmat itu yang akan menuntun otak saudara untuk berinovasi, menemukan sesuatu yang baru untuk dikerjakan. Zaman sekarang kalau saudara tidak inovasi, saudara akan ketinggalan zaman. Dan ketika saudara ketinggalan zaman, dalam model metode yang berubah ini, dari misalnya contoh saja, yang biasanya normal sekarang disebut sebagai new normal. Kalau saudara tidak mengikuti, saudara akan habis. Contohnya saudara bisa lihat apa saja yang dulu biasanya begitu digandrungi tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Contoh sederhana, kafe dulu bisa penuh padat, sekarang dibatasi. Airline, penerbangan, kalau saudara baca, kita perlu berdoa untuk negara kita juga. Saudara dulu biasanya kalau baca, yang namanya perusahaan travel, apalagi travel online, begitu berjaya. Ada deals, promo dan sebagainya. Tapi sekarang saudara lihat, kalau tidak berinovasi, mati. Tapi kita perlu berdoa untuk negara kita. Jangan lupa doakan negara kita. Nah, demikian pula dengan saudara, saya dan saudara. Kalau pikiran kita itu terpancang dengan hal-hal yang dulu, yang pernah terjadi, padahal sekarang sudah memasuki musim yang baru. Saudara perlu hikmat Tuhan. Kalau tidak, saudara akan tergilas habis. Kalau tidak, saudara akan tergerus. Contohnya dalam usaha saudara. Atau dalam cara berpikir saudara. Zaman dulu saudara, sebelum ini semua terjadi, orang kalau ke rumah sakit misalnya check up, tidak usah check up lah, katakanlah ngamar. Karena harus ada perawatan intensif. Kalau orang ada perawatan intensif dan dijenguk itu boleh. Tapi zaman sekarang tidak boleh masuk.
Contoh sederhana, dan masih banyak yang lain-lain. Oleh karena itu, saudara, saya berdoa untuk saudara secara khusus dari hati saya, saudara yang punya usaha, saudara yang punya toko, saudara yang punya perusahaan, saudara yang punya karyawan yang harus diberi makan. Saya berdoa supaya ada hikmat Tuhan yang tercurah bagi saudara. Sehingga saudara temukan inovasi-inovasi baru yang tetap membuat saudara bukan hanya survive, tetapi akan membuat saudara berkemenangan di dalam new normal ini. Kita percaya bahwa Tuhan mengatasi segalanya. Tuhan itu berkuasa atas semuanya. Kita percaya bahwa semuanya ini akan berakhir. Tetapi seperti ayat yang di awal tadi, ketika ada pencobaan, ketika ada tantangan, kita harus memiliki daya tahan. Dan daya tahan itu menghasilkan ketekunan. Ingat poin pertama tadi saya sampaikan, count it all joy. Tetap berbahagia, tetap simpan level bahagia kita. Jangan kita melemah sedikit pun. Karena ketika kita melemah atau buka celah, iblis bisa masuk. Dan kita kehilangan semuanya. Poin yang pertama, jangan sampai saudara kehilangan kebahagiaanmu. Jangan sampai saudara kehilangan sukacita. Bagaimana caranya? Saudara sudah disediakan sarana ibadah pagi, ibadah raya, dan yang lain-lain. Nah mungkin saudara, saya pengen yang senang-senang. Saudara bisa lihat channel GAB Kids TV. Bisa lihat ibadah anak-anak, bisa senang-senang lagi. Atau saudara ingin relive your youth, mengembalikan masa muda saudara. Saudara bisa lihat channel EOG TV, saudara bisa lihat konten-kontennya. Banyak, saudara bisa lakukan tetapi tetap dalam lingkup rohani. Banyak sarananya. Dan yang terakhir saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Anda kekurangan hikmat, minta pada Allah. Secara khusus saya berdoa untuk saudara semua, supaya saudara itu diberi hikmat yang baru oleh Tuhan. Dan ketika saudara meminta, jangan lagi disertai dengan kekhawatiran. Karena apa? Percuma. Seperti tadi di ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Kalau saudara khawatir atau bimbang, saudara itu seperti diombang-ambingkan kian kemari. Dan kalau saudara bimbang, jangan mengira saudara menerima sesuatu dari Tuhan. Oleh karena itu, dengan tidak bimbang pagi hari ini, saudara pastikan saudara terima hikmat dari Tuhan. Maka akan dipastikan saudara bukan hanya survive. Ingat kalimat ini, bukan hanya survive, tapi Anda akan triumph. Anda akan berkemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sekali lagi kami berkesempatan untuk mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Biar firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami. Sehingga kami bukan menjadi manusia-manusia yang jatuh dalam pencobaan dan terus tergerus di dalamnya. Tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang meminta hikmat Tuhan. Sehingga hikmat surgawi itu menyertai apapun yang kami lakukan. Engkau akan memberikan kepada kami teknik-teknik baru. Engkau akan memberikan kepada kami cara berpikir yang baru. Engkau akan memberikan kepada kami hal-hal yang baru untuk dikerjakan. Dan semuanya akan membuat kami berkemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya akan membuat kami diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan biar berkat damai sejahtera sukacita-Mu menyertai kami semua. Dan kami akan lihat bahwa sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami lakukan berhasil karena kami berhikmat surgawi dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.